Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik sekali sebenarnya kalau kita melihat di koalisi perubahan begitu ya. Bahkan ini Partai Demokrat sebut kasus Johnny G. Plate ya, ujian bagi koalisi perubahan. AHY mengatakan ada upaya pembubarkan koalisi. Siapakah mereka begitu? Wah, ini kacau begitu ya. Kalau memang ada pembubaran sampai seperti ini begitu. Ada ketakutan apa kepada Anies Baswedan? Ada ketakutan apa di koalisi perubahan begitu ya, sampai segitunya begitu ya. Jadi ini bukan rahasia lagi begitu ya. Kita melihat bagaimana perkembangan Anies Baswedan ketika dicalon dan dideklarasi begitu ya. Wah, begitu banyak intervensi yang dilakukan oleh mereka begitu. Ada pencegalan, ada sini begitu. Pada akhirnya orang-orang di situ akan melihat bagaimana perkembangan politik yang ada di Indonesia kalau seperti ini begitu. Bisa kacau begitu ya. Bahkan ini, Partai Demokrat sebut kasus Johnny G. Plate ujian bagi koalisi perubahan. AHY sebut ada upaya bubarkan koalisi. Bayangkan begitu ya. Sangat luar biasa sekali begitu ketika melihat dari ini begitu ya. Tetapi saya lihat koalisi perubahan solid sekali begitu sampai hari ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Partai Demokrat sebut kasus Johnny G. Plate ujian bagi koalisi perubahan. AHY sebut ada upaya bubarkan koalisi. Wah, sangat luar biasa begitu ya. Alibi pembelaan koruptor karena satu koalisi ya. Tidak ada sikap tegas dalam pemberantasan korupsi, malah menyalahkan orang lain. Kalau tidak ada bukti cukup untuk mungkin bisa ada penetapan tersangka. Aneh, bukan seperti itu sebenarnya begitu. Artinya yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Tetapi melihat dari koalisi perubahan ini kan berbeda antara korupsi dengan koalisi perubahan begitu kan. Ya, orang banyak mensangkut pautkan dengan adanya partai dengan kader begitu ya. Kalau dia korupsi ya korupsi saja, jangan dikaitkan dengan partai Nasdem atau partai apa begitu ya. Mikirkan koalisi aneh onara nggak prihatin duit rakyat ditilap ini ya. Setuju pemberantasan korupsi yang tidak terbang pilih ya. Yang ini proses, yang itu jangan diproses. By the way, apa kabarnya Harun Masiku? Ribuan aparat hukum Indonesia tidak mampu mengendus dan menangkap Harun Masiku. Betul begitu ya. Jadi ya semuanya kita harus paham itu. Penegak hukum tidak ada tumpang tindih dan sebagainya begitu ya. Untuk memutuskan ikatan tali yang kuat maka tikus akan menggigit ikatan tali yang paling lemah ya. Sebelum berbicara dengan publik ya, pelajari dulu kasusnya. Kalau perlu didiskusikan ya dengan nasihat-nasihat Partai Demokrat. Jangan asal jeplak seakan-akan tersakiti. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Kenapa begitu ya? Ya kenapa yang dilakukan korupsi itu adalah dari Partai Nasdem, lalu kemudian yang diserang itu koalisi perubahan begitu ya. Kok aneh begitu ya? Jadi padahal korupsi itu akan memperkaya pribadi begitu, bukan memperkaya partai. Kok disangkut pautkan seperti itu begitu ya. Sama dengan kita misalnya sebagai umat Islam begitu ya. Lalu kemudian ada teroris begitu ya. Lalu kemudian ada bom. Pasti yang disalahkan itu adalah Islamnya begitu. Bayangkan sekarang ini kan logikanya kan salah. Yang disalahkan seharusnya justru perilaku mereka begitu kan. Teroris mereka yang dilakukan begitu kan. Kan tidak sesuai dengan koridor-koridor agama begitu. Jadi artinya banyak orang mensangkut pautkan dengan hal seperti itu begitu ya. Bahkan tidak hanya agama saja begitu ya. Bahkan karena ikut organisasi A lalu kemudian melakukan itu begitu, yang disalahkan pasti organisasinya. Sama yang ada di pesantren misalnya, ada pencabulan dan sebagainya, yang disalahkan pesantrennya, bukan hanya menyalahkan pesantrennya, semuanya dianggap salah begitu. Padahal perilaku itu yang kita harus salahkan, orangnya yang harus kita tindak begitu ya, bukan pesantrennya begitu. Ini kan aneh sekarang begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Partai Demokrat sebut kasus Johnny G. Plate ujian bagi koalisi perubahan. AHY sebut ada upaya pembubaran koalisi ya. Dikutip dari Jakarta tvnews.com, Ketua Umum Partai Demokrat ya Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan kasus yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika ya Johnny G. Plate sebagai ujian bagi koalisi perubahan. Diketahui Johnny G. Plate adalah kader Partai Nasdem yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS Kominfo.
Bahkan adapun Demokrat bersama Nasdem dan PKS adalah anggota koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan capres di 2024. Ini adalah ujian bagi ketiga partai dan untuk bisa sama-sama tetap dan komitmen dan juga sebuah harapan besar. Jika koalisi ini bisa berlayar, maka insya Allah kita akan bisa menghadiri perubahan yang perbaikan di negeri kita. Dan AHY, ya kata AHY di Hotel Bidakara ya. Jadi melihat begini, perkembangan politik itu sekarang mengapa koalisi itu sangat solid begitu ya di koalisi perubahan. Satu ya, karena dia fokus membangun gagasan mereka begitu. Berbeda dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo yang sudah sana sini separi politiknya begitu ya. Dia kan lebih mengandalkan prioritas bagaimana gagasan itu diterima oleh masyarakat. Itu satu begitu ya. Kedua, kenapa koalisi perubahan itu solid sekali? Karena memang ya, walaupun ditawarkan PKS, Demokrat, Nasdem, ditawarkan beberapa pejabat, ditawarkan uang, dia tidak mau begitu ya. Meski demikian dia mengatakan koalisi perubahan tetap solid, bahkan semakin solid sampai pemilu di 2024. Bayangkan begitu ya. Saking solidnya saja sudah seperti itu begitu. Jadi kan orang berspekulasi apa sebenarnya yang terjadi kan begitu ya. Ya kalau memang korupsi lalu kemudian dikaitkan seolah-olah mendukung begitu ya. Padahal tidak, bukan seperti itu caranya begitu kan. Dialektika berpikir itu kan melihat bahwa ya orang-orang akan condong akan melihat bahwa organisasinya, melihat partainya dan sebagainya begitu. Kami paham bahwa selalu ada upaya untuk bisa membubarkan koalisi ini, tetapi tidak ada yang menggetarkan hati kami selain justru kami ingin semakin solid, semakin bersatu dan fokus ke depan. Jelas AHY. Ini sangat luar biasa begitu apa yang disampaikan AHY selama ini begitu ya. Walaupun ya Partai Demokrat sudah memberikan statement begitu ya bersama-sama dan menandatangani di koalisi perubahan, begitu menunjukkan ya keprihatinan terhadap Partai Nasdem hari ini begitu ya, karena melihat dari kader-kadernya katanya berspekulasi ada yang korupsi 8 triliun, ada yang korupsi katanya bahkan 10 triliun dan sebagainya. Mana yang benar begitu? Tapi saya hargai proses hukum begitu ya. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama, siapapun orangnya begitu, baik si B, si A, si C dan sebagainya begitu ya. Karena korupsi itu adalah merampok hak rakyat ya, merampok atau menjadi maling bagi rakyat siapapun begitu. Apalagi ini menjadi cikal bakal kalau demokrasi seperti ini terus, wah bisa hancur begitu ya, gagal ini semua begitu ya, karena dikuras habis-habisan ya, uang negara, APBN dan sebagainya kurang dan sebagainya begitu, bahkan minus begitu ya. Ini menunjukkan bahwa ya karena angka korupsi di Indonesia pasti seperti itu begitu kan, masih banyak di tempat-tempat yang lain yang melakukan korupsi itu mungkin saatnya masih belum ditemukan, suatu saat pasti dia akan ditemukan, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.